Selamat pagi sahabat kasih. Selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan saya Satya Pawestri. Nah, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, setelah beberapa minggu kemarin kita tidak bertemu, kita akan kembali lagi untuk memuliakan Tuhan. Oke, sekarang kita mulai renungan hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sudah siap semua? Kita pasang hati, pasang telinga untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam mata sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dalam matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak dari orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaan hatinya yang jahat. Ya, sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, sahabat-sahabat kasih, kita sering ya mendengarkan sabda Tuhan di Injil Lukas ini, atau terutama mengenai bacaan di minggu ini. Saya rasa semuanya sudah berulang-ulang kali mendengarkannya, dan tentu sudah tidak asing juga di telinga kita mengenai bacaan Injil pada hari ini. Kalau saudara-saudara tadi mendengarkan apa yang saya bacakan tadi, pasti sudah bisa mengira-ngira atau sudah merenungkan dalam hati, apa sih yang dimau Tuhan untuk kita. Nah, terkadang kita sebagai manusia sering mengurusi orang lain, mengurusi dosa orang lain. Seperti bacaan pada hari ini tadi dikatakan, keluarkanlah
selumbar dari matamu dulu sebelum kamu mengeluarkan selumbar dari orang lain. Bagaimana kita mau mengambil selumbar dari orang lain kalau kita tidak bisa melihat balok di mata kita gitu? Bagaimana kita mau menasihati orang lain kalau kita aja belum bisa membenahi diri sendiri, belum tahu dosa kita itu apa toh, seperti itu. Nah, banyak ya di kehidupan sehari-hari, apalagi ibu-ibu ini. Kadang saya sendiri juga kadang gitu Bu, santai tak temeni. Tapi kita tidak boleh larut ya dalam situasi tersebut. Keseringan ibu-ibu itu, ya tentu saja nggak hanya ibu-ibu ya, tapi kebanyakan seperti itu. Ibu-ibu itu merumpi. Nah, nek di desa-desa atau di komplek-komplek perumahan, ibu-ibu itu suka ngerumpi sama tetangganya. Hei, ini ibu si A misalkan. Ternyata dia tuh orangnya gini loh, orangnya sok-sokan keminter atau sok-sokan punya uang, sok-sokan kaya misalnya. Padahal orangnya banyak utang. Padahal yang ngomong tersebut ini belum tentu dia juga benar. Padahal dia sendiri misalkan juga suka pamer, utangnya banyak, kayak gitu. Ini cuma contoh ya ibu-ibu, gak usah masukkan ke dalam hati. Terus nek bapak-bapak itu, ini contoh lain juga biar adil ya, gak cuma ibu-ibu aja yang kena sasaran. Bapak-bapak misalnya lagi bertengkar sama istrinya di rumah misalkan. Bu, ini loh nek nganu anak ki mbok ya, anaknya diajarin dulu jangan ditinggal nonton TV, sinetron misalnya, kata bapaknya seperti itu. Padahal bapaknya sendiri kadang juga apa, kabeh ditumpahkan ke ibu, urusan rumah tangga ibu, ngurus anak ibu. Bapaknya sendiri kadang layeh-layeh, mau koran atau main game, atau ya masih banyak contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu saja kadang sebagai ibu-ibu mestinya mangkel ya. Terus gini yo, bapak ki lho gitu misalnya, ngekon-ngekon aku, mbok yo gentenan, aku ki yo kesel, kadang-kadang ingin nonton sinetron, mbok yo jangan main game terus atau maca koran terus, contohnya seperti itu. Jadi sebelum kita menasihati orang lain atau melihat kesalahan orang lain, lebih baik kembali ke diri sendiri, merefleksikan diri. Apa kita itu sudah benar? Apakah saya ini sudah benar? Atau saya ini kurang apa ya dalam mendidik anak-anak? Atau daripada ngomel atau ngomongin tetangga ini itu, lebih baik merefleksikan diri. Misalnya, puji Tuhan kita punya uang lebih untuk membeli perhiasan, terus kita timbang-timbang, lebih baiknya ini perhiasan saya pakai pas apa, misalnya pas waktu-waktu penting atau sehari-hari, terus mau dipakai cincinnya 5 dipakai semua, kalungnya gendel-gendel besar kayak dadung misalnya, kayak gitu. Nah, tentu saja tidak ada yang melarang ya, itu kan suatu reward kita dalam mencari rezeki. Tapi bagaimana kita bijaksana dalam menggunakan perhiasan tersebut supaya tidak menjadi kecemburuan sosial atau tidak menjadi omongan tetangga. Nah, kan lebih baik seperti itu, mengoreksi diri sendiri daripada ngomong ke tonggone,
Lah itu Bu A, kalungnya banyak sekali, terus gelangnya banyak sekali. Masa cuman main kesini aja bawa kalung besar, bawa gelang besar? Mungkin itu jadi malah membuat tambah dosa ya, membuat kecemburuan sosial. Atau apa ya, kan itu hak ya, jadi ngapain kita ngurusin orang lain? Lebih baik kita mengoreksi diri sendiri. Atau banyak sebenarnya. Ini mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara terkasih pernah ini ya, banyak merasakan atau kejadian di lingkungan kerja atau lingkungan masyarakat yang membuat kita itu merasa hati menasihati atau jiwa soalin itu meronta-ronta. Pernah nggak? Sering ya? Iya. Nah, contohnya saja bapak-bapak di lingkungan RT ada jadwal jaga pos kampling gitu. Nah, suatu hari ada salah satu teman dari Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti pos kampling, bahkan sering, gak cuma sekali ya bolos. Jiwa bapak misalnya meronta-ronta, pinginnya gelendeng, wah Pak B ini kok gak nganu ya, gak bisa diandalkan, gak bisa tanggung jawab, kayak gitu. Wis berapa kali bolos gak jaga keamanan desa gitu, padahal sudah dijadwal. Main golek duit wae, misalnya seperti itu. Nah, jadi daripada kita ngomongin orang, ya nek memang Pak B ndak bisa, nek memang kita bisa ya teko diganteni kayak gitu. Nek nggak bisa ganteni ya wis, nggak usah cari-cari gara-gara, cari teman, gelendengi gitu. Mungkin dengan bapak nggak gelendengi atau malah berbaik hati ganteni gitu, mungkin yang Pak B ini malah jadi sungkan toh, malah wah si Pak A kok ini ya baik hati, bukan jadwalnya tapi mau membantu saya untuk menggantikan saya jaga ronda. Dari hal tersebut kan Pak B jadi sungkan, kok kasihan aku, kapan-kapan tak ikut ronda, misalkan seperti itu. Nah, terus buat ibu-ibu sendiri yang tadinya suka ngomongin orang, jadi yo intinya lebih baik mengoreksi diri sendiri, nggak usah ngomongin. Daripada untuk ngomongin orang lain, mending mbok yo masak di kamar, mbok yo mencari kegiatan yang lebih berfaedah kayak gitu. Seperti pada bacaan tadi, saya ulang ya, lebih baik keluarkan dulu balok dari matamu daripada mengurusi selumbar dari orang lain gitu ya. Sekian ya renungan hari ini, sahabat-sahabat kasih. Semoga tidak bosan mendengarkan renungan dari saya. Bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita perbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sekarang kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Sudah siap? Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, sehingga
Hari ini kami diperbolehkan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda-Mu. Semoga apa yang kita dapatkan dari sabda-Mu hari ini, kami mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mampu menjadi garam dan terang bagi sesama kami, dan mau merefleksikan untuk melihat segala kekurangan dosa-dosa kami dan mau bertobat dan memperbaikinya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Selamat bertemu kembali di renungan minggu depan, saudara-saudara terkasih. Sahabat-sahabat kasih, jangan lupa berdoa dan terus jaga kesehatan. Salam sehat, salam sejahtera.